Ya, berjumpa lagi dengan saya Taufik Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah proses pembuatan rumah rooftop 3 lantai. Saat ini sedang dilakukan pembuatan boplang. Boplang ini dibuat bertujuan untuk menyikukan atau membuat suatu ruangan atau bentuk bangunan supaya siku, dimana harus ada penarikan benang-benang supaya lurus dan presisi. Berikut ini adalah beberapa alat-alat dan material yang sudah dikumpulkan. Unit ini dibangun dengan total luas tanahnya 68 menghadap ke barat, dan luas bangunan totalnya 103 meter. Sebelum unit ini dibuat fondasi, selain boplang, sistem untuk pembuangan air juga harus dipikirkan dan diselesaikan dulu supaya nanti tidak terjadi banjir. Untuk level antara jalan dengan unit rumah yang nantinya akan dibangun, levelnya 50 cm. Jadi ketika nanti ada air hujan yang jatuh ke aspal, tidak menggenangi ke dalam rumah. Ini adalah proses pemindahan pohon. Pohon ini diperkirakan beratnya sekitar 200 kilo, mungkin bisa lebih ya, karena pohon kaki gajah ini mempunyai lingkar diameter batang bisa sampai 2 meter. Ya, ini setelah selesai pemasangan benang atau boplang bagian sisi luar. Selanjutnya melakukan pemasangan benang atau boplang bagian sisi dalam. Dan ini sudah dilakukan penggalian untuk persiapan pemasangan batu kali fondasi. Unit rumah 3 lantai rooftop ini tampak muka 8 meter, kemudian ini panjangnya ke belakang 8,5 meter. Kedalaman kurang lebih kira-kira 80 cm, untuk lebarnya 40 atau 50 biasanya. Ini udah standar kita. Ya, ini hari kedua penggalian untuk fondasi persiapan ya. Sekarang tanggal 10 Agustus 2021. Nah, ini kira-kira kedalamannya 80 cm. Seperti ini kondisinya. Jadi ini kondisi penggalian sudah 50% hari kedua setelah pemasangan boplang. Ini setelah hari keempat
Penggalian untuk fondasi sudah 100%. Jadi ini untuk penggalian cakar ayam seperti ini. Jadi ini yang fondasi yang nantinya batu kali ini 80 cm, kemudian yang untuk cakar ayamnya 1 meter. Nah, ini salah satu cakar ayam yang sudah terpasang. Posisinya ada di kedalaman 1 meter. Nah, ini batu kali sudah kita siapkan. Kemudian pasirnya kita menggunakan pasir rangkas. Lalu ini batu split ukuran berapa nih Pak? 1/2 ya, batu splitnya ukuran 1/2. Nah, ini alat potong buat potong besi. Jadi biasa ada yang motong besi itu pakai mesin gerinda gitu ya. Jadi itu membuat boros listrik. Kalau ini nggak pakai listrik. Ini cakar ayamnya sedang proses perakitan. Ini guys, besi ukuran 10 mili ulir yang dipakai untuk cakar ayam. Keadaannya belum dibengkokin, masih lurus. Dipotong ada 2 ukuran, ukuran 170 cm dan 162 cm. Yang 170 itu difungsikan untuk bagian luar. Ini bagian luar ya. Kemudian yang 162 ini yang bagian dalam. Bagian dalam ini 162 karena lebih kecil. Besi 10 ulir yang sudah dibengkokkan untuk cakar ayam ukuran 170, sementara yang ini 162 untuk bagian dalam. Mari kita bandingkan ya guys. Kita bandingkan. Ya, seperti ini guys. Setelah jadi ya, ada perbedaan ukuran. Yang lebih kecil 162 untuk bagian dalam dan yang lebih besar 170 cm untuk bagian luar. Ya, ini kawat bendrat. Kawat bendrat ini berfungsi buat mengikat besi-besi cakar ayam yang sudah selesai. Ini ketinggiannya 20 cm, kemudian ininya 60, dari sini ke sana 60 juga, jadi 60 kali 60 kali 20. Kasih bagian belakang rumah ya. Dan nanti di sini ada dinding. Sementara ini kita juga punya bangunan lama, ada dindingnya juga. Nah, jarak antara dinding ke dinding kira-kira 2 meter. Berfungsi untuk menjaga ventilasi udara dari bangunan yang lama. Ini ada ventilasinya. Kita taburin pasir ya guys, semuanya dikasih pasir. Tujuannya supaya batu kali yang nanti diletakkan di atas pasir ini tidak ambles. Ini besi yang ukuran 8 mili. Nanti kita pakai untuk cincin slup. Ada besi ukuran 8 mili yang sudah dipotong-potong. Panjang berapa nih? Udah panjang 80 cm guys. Ini nanti dia akan difungsikan buat
ring pada ring balok. Ini cincin untuk kolom slope yang udah selesai. Saat ini sedang dilakukan pembentukan. Jadi ukurannya panjangnya 26. Nah, ini 26. Kemudian ini 12 cm. Ya, ini hari kelima. Para pekerja sudah melakukan pengadukan semen, pasir, dan batu split. Ya, ini cakar ayam sudah diletakkan di bawah. Batu kalinya juga sudah dipasang, tinggal dikunci-kunci aja belum. Di batu kali ini dipilihin yang kecil-kecil atau kalau perlu dipecah-pecahin yang kecil-kecilnya, sehingga bentuknya seperti ini guys. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam rongga-rongga di cakar ayamnya. Nah, di bawah cakar ayam itu ada batu split ya guys. Fungsinya supaya cakar ayam itu nggak ambles ke bawah. Ini sudah selesai satu. Jadi ada batu pasir dulu pertama, kedua batu split, baru cakar ayam. Setelah itu dari cakar ayamnya diisi batu-batu kali yang kecil-kecil, kemudian dicor. Ya guys, ini proses pemasangan batu kali. Jadi bagian rongga-rongga yang kosong tetap harus diisi ya guys, supaya semuanya keadaannya bisa terkunci. Nah, ini persiapan untuk membuat rangka sloop yang nanti akan dipasang di atas fondasi. Ini besi yang sudah dibuat, persiapkan untuk cakar ayam. Besi sloop yang sudah jadi langsung dipasang dan diposisikan di atas fondasi. Kayu kaso dan papan-papan teakwood yang nantinya dipakai untuk begesting. Begesting itu nanti untuk tatakan pada saat ngecor di slup-slupnya. Tiang cakar ayam atau tiang konstruksi ini panjangnya 4 meter, nanti kondisinya dicor keadaan berdiri. Sementara yang ini besi slup yang nanti dipasangnya horizontal, panjangnya 8,5 meter. Guys, ini besi slup ini harus dibengkokkan bagian ujungnya, namanya di BH. Fungsinya untuk mengikat antara besi satu dengan yang lainnya. Ini sekarang sedang memasang pipa untuk pembuangan air. Ini adalah saluran air pembuangan yang sedang kita siapkan. Saluran air pembuangan ini kita kategorikan ada 3 bagian ya: air limbah hijau, air limbah hitam, dan air limbah abu-abu.
Air limbah hijau itu air yang dari air hujan itu masuk ke sumur resapan. Kemudian air limbah hitam dan air limbah abu-abu itu masuk ke IPAL. Air limbah hitam itu air limbah yang dari kloset kamar mandi. Air limbah abu-abu itu air yang dari cuci sabun, kemudian ada cuci piring, cuci baju, wastafel dan lain-lain. Nah, ini adalah besi-besi sloop yang sudah disiapkan, guys. Tinggal nanti dipasang begesting. Begesting itu nanti di sini ada papan, sini sebelah sini papan. Kemudian nanti atasnya dikasih cor pasir, semen dan batu split. Semua sudah terpasang nih, guys. Mungkin besok sudah bisa mulai pemasangan begestingnya. Tiga pipa ini ukurannya beda-beda ya, guys. Jadi yang pipa yang ini 2,5, ini 3 in, ini 4. Yang 4 ini buat air limbah hitam, ini buat air yang 3 in buat air limbah abu-abu, kemudian air yang pipa yang 2,5 untuk limbah hijau ya. Limbah hijau tuh yang air hujan itu, guys, dari genteng. Nanti dibuangnya ke saluran ke depan di sumur resapan. Ya, jadi pemasangan pipa ini juga harus diperhatikan kemiringannya ya, guys, supaya air bisa mengalir lancar. Mari kita coba. Ini dites dulu kemiringannya. Nah, pembuangannya ada di bagian depan. Ya, sudah keluar ya, guys. Kita lihat. Kalau sudah keluar begini berarti kemiringannya sudah sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan penyetelannya. Kita sekali lagi, guys. Ya. Tiga-tiganya ya, guys, harus dicek kemiringannya. Jangan sampai nanti air berhenti di tengah-tengah. Jadi begini, guys, begestingnya diletakkan di antara besi sloop yang nantinya akan diisi cor semen, dan hasilnya bentuknya seperti ini, guys. Yang sudah dicor semua sloopnya. Ini beton sloop yang sudah jadi begestingnya sudah bisa dibuka, dilepas. Bentuk jadinya seperti ini. Ini pipa pralon air buat pembuangan air yang kemarin hari ke-7 sudah di setel, mulai ditanam. Ini disiram biar apa tuh, Pak? Biar lengket, Pak. Oh iya, biar lengket ya, Pak ya. Cor-corannya ya. Saat ini sedang dilakukan pengecoran untuk sloopnya, yang mana sebelumnya harus ada dipasang begesting untuk cetakannya. Untuk adukan semen ini jangan terlalu kental ya, guys, jadi airnya agak dibanyakin. Tujuannya supaya semen, pasir, dan batu split ini bisa masuk ke bagian sela-sela yang kecil gitu, guys. Jadi agak diencerin. Nah, ini untuk adonannya, guys. Ini takarannya standar kita
1 sak semen dicampur dengan 7 pengki batu split dan 8 pengki pasir. Kalau air agak diencerin ya Pak, tujuannya supaya bisa masuk ke sela-sela itu ya Pak ya. Ya, demikian guys ulasan singkat dari saya mengenai persiapan pembuatan fondasi dan pengecoran slope untuk rumah kaladium. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.